Pendapatnya nanti kami ada tugas dari PGP angkatan 11 ini tentang pengambilan keputusan. Ini diantaranya selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Untuk analisis kasus-kasus terkait dengan dilema etika, yang pertama jelas yang harus kita lakukan adalah pertama dari wali kelas. Wali kelas harus selalu bisa menganalisa, membaca, memotret keseharian anak-anak, apakah anak-anaknya itu ada yang sedikit menyimpang dari etika yang sudah dilaksanakan dari dulu leluhur-leluhur kita, kemudian aturan-aturan pemerintah, aturan-aturan negara, aturan-aturan masyarakat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian dari hasil atau potret Bapak Ibu wali kelas biasanya didiskusikan dengan tim BK. Setelah dengan tim BK nanti akan terpilah-pilah. Permasalahan ini tergolong ke grade C, grade B, atau grade A. Ketika masuk dalam grade C, cukup bisa diselesaikan oleh atau dilakukan mencari solusi penyelesaiannya, pembinaannya, pembimbingannya oleh wali kelas dan dari guru BK. Tapi kalau sudah mulai masuk grade B, maka tim yang akan mencari solusi dan menyelesaikan permasalahan dilema etika tersebut. Sehingga adanya dengan tim di jajaran baik di Wakasek maupun yang penanggung jawab terkait dengan pendidikan karakter siswa, maka disitulah diambil keputusan-keputusan terkait dengan apa yang harus dilakukan, pembinaan seperti apa sih yang cocok untuk peserta didik ketika mengalami atau melakukan perihal-perihal menyimpang, sehingga disebut penyimpangan etika atau dilema etika. Yang terakhir biasanya yang grade A, nah itu yang harus kita diskusikan semua antara wali kelas, tim BK, tim pembimbingan karakter di sekolah dengan kami atau dengan saya pribadi selaku kepala sekolah atau yang mewakili, didiskusikan sehingga diambillah satu keputusan bersama tentang apa yang harus kita lakukan untuk melakukan pembimbingan terhadap anak-anak tersebut ya, sehingga anak itu kita upayakan supaya bisa kembali ke jalur atau rel yang benar sesuai dengan aturan-aturan etika yang ada di kita. Itu barangkali yang bisa kami lakukan di sekolah ini untuk terkait dengan pelanggaran-pelanggaran atau dilema-dilema etika, yang khususnya bahwa dilema etika itu sebetulnya permasalahan etika itu banyak, hanya harus kita klasifikasi lah, harus diklasifikasi, jangan disamaratakan. Sama seperti pelanggaran-pelanggaran yang lain. Itu barangkali. Berikutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ketika kita akan memutuskan satu permasalahan, tentunya adalah dilakukan dengan harus
berpijak pada nilai-nilai kebenaran. Artinya kita tidak bisa mengambil keputusan yang nanti akan merugikan, sehingga otomatis bahwa keputusan bersama itu meskipun sama-sama ada dua hal yang harus diputuskan, nah, kita ambil jalan tengahnya supaya sama-sama baik, sama-sama benar gitu kan. Tidak bisa ambil satu kebijakannya A padahal nanti akan ada permasalahan yang lain, biasanya seperti itu. Kalau hanya mengambil kebijakan B, nanti akan muncul permasalahan lain, sehingga kita diskusikan bersama dengan tim, baru diambil satu keputusan yang merupakan hasil dari mix antara dua kebijakan tadi, dua hal-hal yang kebenaran tadi. Intinya, prinsipnya kaitan dengan dilema etika, khususnya di peserta didik, jangan sampai kita merugikan peserta didik. Permasalahannya karena sesuai dengan aturan pemerintah bahwa kita bertujuan mendidik siswa itu atau peserta didik itu supaya ada perubahan, terutama dalam hal etika. Karena di sana jelas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional bahwa menjadikan warga negara Indonesia itu beretika, bermoral, artinya itu profil sesuai dengan tuntutan kurikulum merdeka yang sekarang, yaitu profil pelajar Pancasila. Sehingga kita semua pengambilan keputusannya adalah berpihak ke siswa sebetulnya, kecuali ya siswa itu sudah mulai melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan pidana. Nah, itu adalah sesuai dengan aturan hukum pidana. Selagi tidak melanggar secara pidana, maka anak harus kita bimbing, kita didik, kita arahkan, ya, pokoknya dengan berbagai macam pendekatan supaya anak itu bermoral, beretika yang baik. Itu barangkali. Berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Untuk prosedur penempuan pengambilan keputusan yang seperti tadi, kita lihat permasalahannya dari bawah dulu, kemudian kita analisa. Setelah analisa, kita diskusikan bersama dengan tim, ya, ada tim pembinaan karakter, ada tim BK, ada tim juga dari wali kelas. Nah, baru kita diskusikan apa yang harus kita ambil keputusan itu, sehingga keputusan yang kita buat adalah bukan keputusan pribadi kepala sekolah, tetapi keputusan bersama Sivitas Akademika SMA Negeri 1 Losari, seperti itu. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, sangat efektif sebetulnya apabila peran wali kelas, peran guru ketika melakukan pembelajaran dengan siswa itu selalu memotret yang terkait dengan etika anak-anak, karakter anak-anak. Nah, dari situlah ketika potret-potret itu sudah ada, maka tim wali kelas biasanya harus berkoordinasi dengan guru, diskusi, kemudian dilanjutkan dengan tim BK, yang terakhir dengan tim sekolah, yaitu tim pengembang pengawasan pendidikan karakter. Sehingga barulah di sana diputuskan. Kalau hal itu dilakukan, wali kelas rutin melakukan diskusi bersama dengan tim 2 minggu sekali, misalkan hal-hal apa yang ditemui selama 2 minggu dengan peserta didik di kelasnya, maka kan berjalan lancar, kemudian tidak akan muncul dilema, permasalahan-permasalahan dilema etika ini sampai melebar atau meluas sampai bahasanya itu kayak seperti borok lah gitu ya. Artinya dia terlalu parah, susah untuk dibangkitkan kembali, sehingga tidak perlu itu terjadi. Sehingga yang tadi itu tim-tim itulah yang harus efektif, terutama peran wali kelas, karena yang keseharian bisa memotret peserta didik adalah wali kelas. Itu barangkali ya. Terima kasih Pak. Berikutnya
berikutnya, apakah Bapak memiliki tata kata atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika-etika dilema? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Dalam penyelesaian permasalahan dilema etika, kita tidak bisa terjadwalkan khusus, tetapi itu adalah hal-hal yang insidental. Sehingga ketika prosedur sudah dilalui, baru terakhir kita putuskan bersama. Itu prosedurnya dari mulai wali kelas, kemudian diskusi dengan BK, kemudian dengan tim, baru terakhir kita kumpul bersama, kita putuskan. Jadi secara prosedural atau secara schedule kita tidak bisa harus membuatkan jadwal ini untuk pembahasan masalah dilema etika. Yang seperti tadi, yang penting dari 2 minggu sekali itulah para wali kelas kumpul diskusi, membicarakan hal-hal yang terkait dengan dilema etika di kelasnya masing-masing. Dengan seperti itu kita saling sharing antar wali kelas, dengan koordinatornya adalah guru BK ditambah dengan kesiswaan. Insya Allah semua itu akan berjalan dengan baik, sehingga tidak akan muncul hal-hal yang lebih besar dari terkait dengan masalah-masalah dilema itu. Berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oke. Yang banyak membantu tentu ada, karena yang seperti dikatakan tadi di awal bahwa sekolah harus punya tim pembinaan karakter. Pembinaan karakter inilah yang bisa membantu kepala sekolah untuk menyelesaikan hal-hal yang masuk. Dan hal-hal itu juga harus banyak pertimbangan. Jadi tidak harus kita hanya menjustifikasi melihat bahwa anak itu kalau melakukan penyimpangan itu salah. Tetapi kita lihat dulu latar belakang atau background anak tersebut. Karena apa? Background anak berbeda-beda. Yang saya tahu yang sangat rawan itu apabila latar belakangannya adalah BH atau yang biasa dengan bahasa itunya adalah problem. Nah, disitulah yang biasanya anak-anak itu muncul, atau pengaruh eksternal lingkungan di rumah, di tempat tinggal, atau selama pergaulan di luar sekolah itu. Jadi yang jelas kita putuskan bersama hal-hal yang apapun gitu yang terkait dengan dilema etika maupun yang lainnya, ya kita putuskan bersama, dan itu adalah sudah terbuat tim, sehingga yang membantu kebijakan atau keputusan kepala sekolah yang sangat membantu adalah tim itu. Ya, berikutnya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang sangat bijak itu harus tidak berpihak ke salah satu, tapi kita harus berpihak pada nilai-nilai kebenaran sesuai dengan etika aturan yang ada. Terjadi apabila ada dua sisi yang sama-sama benar, sama-sama baik, yang perlu kita perhatikan terkait dengan dilema etika. Anak itu harus beretika baik, berpendidikan karakter, berprofil Pancasila. Ketika ada permasalahan bersama-sama di sana, maka kita harus segera melakukan tindakan pembinaan, pembimbingan dan seterusnya, sehingga anak tidak terlalu ke sana. Pengalaman yang sangat efektif yang seperti tadi sebetulnya yang sangat menguntungkan dalam melakukan, karena biar manapun juga sesuai dengan keinginan pemerintah daerah atau dan yang didasari oleh dari keputusan Kementerian Pendidikan, bahwa diharapkan anak tidak terjadi putus sekolah, apalagi kalau hanya bermasalah dengan dilema etika. Jadi kita biar manapun juga kita harus membina mereka sehingga mereka bisa menyelesaikan sekolah
Kalau terpaksa ya kita arahkan, tapi anak jangan sampai putus sekolah. Karena banyak hal yang sekarang terjadi. Kalau kita lihat IPM ATK di Jawa Barat atau di Kabupaten Cirebon sendiri itu masih rendah. Kabupaten Cirebon itu kalau kisarannya di angka 8. Jawa Barat juga sama, baru di angka 9, sekian. Jadi secara rata-rata warga Jawa Barat itu baru menjelang lulus SMP, lama belajar sekolahnya baru 9 tahun. Itu barangkali. Baiklah, terima kasih Pak sudah berbagi pengalaman. Oke, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.